Hai teman-teman, Alhamdulillah, puji Tuhan, kita masih diizinkan olehnya untuk berjumpa lagi. Seperti yang pernah saya janjikan ke teman-teman, bahwa saya akan mewariskan, saya akan meneruskan ilmu pengetahuan pengajaran bahasa Inggris yang ada pada diri saya kepada teman-teman semua. Agar teman-teman bahasa Inggrisnya menjadi bagus. Kalau bicara, tidak mungkin takut salah. Sering ya, saya pernah ungkapkan di video saya sebelumnya, kenapa orang kok malu bicara? Bukan malu, tapi takut. Kenapa takut? Takut salah. Kenapa takut salah? Karena nggak yakin dengan bahasa Inggrisnya. Misalnya Kak mau tanya, enaknya pakai are you, apa do you, is he, atau does he. Lah, sekarang jangan teman-teman. Ya, sudah saya rekam di video saya yang 1-8 yang lalu, dengan judul pelajaran dasar bahasa Inggris, teman-teman bisa lihat lagi. Nah, sekarang kalau saya lanjutkan, saya bukan pengulangan, saya hanya memberikan penyegaran. Ya, tapi tetap pelajarannya sama, yaitu apa? Bahasa Inggrisnya pasti benar dan tidak mungkin salah. Ya, pelajaran akan saya berikan satu demi satu. Nah, untuk itu jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng, like, share, and comment. Ya, jadi biar teman-teman bisa mengikuti pelajaran saya dengan seksama. Nah, teman-teman, sebelum saya mulai dengan pelajaran ini, nah, saya ingin yakinkan ke teman-teman dulu. Kadang-kadang kalau kita yang sudah usia-usia tua seperti saya, tentunya pernah mendengar lagunya Kus Plus. Dengar ya Kus Plus? Why do you love me? Nah, ada ya. Nah, kok why do you love me ya? Nah, saya pernah tanya jawab sama teman-teman yang lain. Loh, ya memang lagunya gitu, Pak. Why do you love me? Kok nggak why are you love me ya? Enggak lah, Pak. Ya memang lagunya gitu, segitu ya lah, Pak. Loh enggak. Kenapa, Nek, kok why are you love me? Sudah ngerti, Pak. Nah, dari situ, betul yang saya katakan bahwa pada rekaman saya yang sebelumnya, banyak orang bicara bahasa Inggris tapi tidak mengerti bahasa Inggris. Kok bisa gitu ya? Banyak orang kita ini bicara bahasa Inggris tapi nggak ngerti. Ya, seperti lagu berikutnya, Elvis Presley. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Nah, satunya are you lonesome, satunya do you miss me. Wah, angel bahasa Inggris tuh ya. Bukan angel teman-teman. Tapi memang bahasa Inggris itu lebih sulit daripada bahasa Indonesia. Makanya, saya hadir di sini untuk membuat bahasa Inggris itu mudah kalau kita ngerti dasarnya. Nah, teman-teman, ini adalah dasar dari bahasa Inggris yang tolong jangan dilanggar. Saya jamin bahasa Inggrisnya pasti bagus. Ya. Nah, ini coba teman-teman perhatikan ini 5 pedoman dasar bahasa Inggris. Ya, nih 5 pedoman dasar bahasa Inggris. 1. Selalu lihat dulu apakah ada kata kerja verb atau tidak ada. Selalu, kalau teman-teman nggak lihat ini verb tak bukan, sulit bahasa Inggris itu teman-teman. Ya, nah selalu lihat dulu. Ini ibaratkan orang nyebrang jalan. Ya, orang kalau nyebrang jalan kan nggak langsung nyebrang kan, teman-teman nyebrang jalan kan nggak langsung nyebrang kan. Lihat kiri, lihat kanan dulu. Nah, kalau nyebrang jalan yang dilihat tuh kendaraan, kalau bahasa Inggris yang dilihat kata kerja. Ya. Nah, setelah teman-teman lihat, oh, ini ada kata kerjanya. Ya, jangan pakai to be. Kita masuk ke rumus nomor 2. Ya, ada kata kerja, ingat ya. Misalnya eat, drink, go, dan lain-lain. Makan, minum, pergi, itu kata kerja. Jangan atau tidak boleh pakai to be sama sekali. To be itu am, is, are. Masih ingat ya pelajaran saya yang lalu? Nah, yang ketiga, jika tidak ada kata kerja, maka harus pakai to be. Am, is, are, dan lain-lain. Ya. Nah, kedua dan ketiga ini diibaratkan orang main boxing. Masih ingat boxing ya? Nah, kalau kirinya, ya kirinya ini to be. Kanannya ini kata kerja. Ya. Nah, kalau kirinya maju, nah, yakinkan, ya kiri ini to be ya, pakai to be, jangan pakai kata kerja. Tapi kalau pakai kata kerja, jangan pakai to be. Nah, jangan sampai maju dua-dua gini, tidak ada orang boxing maju dua-dua, ya.
Jadi maju salah satu. Pakai to be, MSR, kata kerja nggak boleh. Pakai kata kerja berarti to be nggak boleh. Ya. Nah, makanya kembali tadi itu, why do you love me? Nah, kenapa do you love me? Nah, teman-teman tentu tahu. Oh, pakai do karena apa? Nggak boleh pakai to be karena love itu kata kerja. Ya. Nah, kenapa do? Bantuannya ada, bisa do, bisa does, bisa did, bisa dilihat di pelajaran saya yang lalu, semuanya sudah ada di situ. Ya. Nah, sedangkan yang Elvis Presley, are you lonesome tonight? Kenapa kok are you? Nah, teman-teman tahu. Oh iya sih, are you karena lonesome tuh kesepian ya, bukan kata kerja. Tapi do you miss me tonight? Oh, miss tuh berarti kata kerja, makanya pakai do. Nah, jadi teman-teman, nyebrang jalan itu lihat kata kerja atau tidak, itu nomor satu ya. Kalau kita nggak lihat, ini kata kerja atau bukan, bahasa Inggrisnya bisa salah teman-teman. Karena kita pedomannya nggak ada. Ya, yang namanya pedoman tentunya tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar, pasti salah. Ya, nah setelah nyebrang jalan, masuk ke boxing. Nah, boxing tadi itu ya. Jadi 2 dan 3 yang tadi saya tunjukkan ya. Nah, terus setelah 1, 2, 3, apakah cukup? Belum, karena pedomannya ada 5. Yang keempat adalah sesuaikan dengan waktunya. Nah, waktu orang sering bilang itu tenses, betul teman-teman ya. Cuman kita jangan mikirin tenses nanti bingung ya. Saya pakai bahasa Indonesia saja ya. Yaitu yang saya ajarkan yang harus dikuasai itu adalah 5 waktu. Yaitu waktu kebiasaan, atau waktu sedang, atau waktu lampau, atau waktu akan datang, atau waktu sudah dilakukan. Cukup 5 saja. Ya, karena kita kalau bicara, kita tidak mungkin keluar dari 5 waktu ini. Misalnya, jam berapa kamu bangun? Itu kita tanya kebiasaannya, ya kan? Nah, tuh lihat teman-temanmu sedang nunggu kamu. Nah, sedang. Oh iya, tadi malam aku pergi dengan teman-temanmu. Nah, perginya lampau. Nanti tahun depan saya akan pergi ke Bali lagi. Cerita akan datang, ya. Terus apakah teman-teman mau makan? Oh, terima kasih, saya sudah makan. Kalau kita bicara pasti 5 waktu itu akan dipakai terus. Nah, padahal tenses itu banyak ya, betul teman, ada 16 ya. Tapi kita jangan belajar 16 buat apa? Ya, di sekolah kan diajar tenses sampai muluk-muluk. 16, tapi prakteknya kita pakai ayu atau do you bingung kan? Nah, jadi kita ini teorinya setinggi langit, prakteknya tidak bisa. Sekarang tak balik, teman-teman tak ajari prakteknya dulu. Ya, nah nanti soal 16 tenses akan saya ajarkan semua, tapi jangan dulu. Sekarang yang penting 5 pedoman ini dikuasai dulu. Ya, nah itu yang keempat ya, waktu, sesuaikan dengan waktu. Jadi nomor 1 tadi, nyebrang jalan, lihat kata kerja atau tidak. Yang kedua, ada kata kerja, tidak boleh pakai to be. Ketiga, ada kata kerja, tidak ada kata kerja, harus pakai to be, itu boxing. Ya. Nah, keempat tadi, sesuaikan dengan waktu. Yang kelima, ini paling gampang tapi paling sering salah. Ya, yaitu selalu perhatikan subjeknya, tunggal atau jamak, dengan melihat kata bendanya. Ya, jadi bahasa Inggris itu nggak bisa dilihat, oh pokok ngomong, jangan teman-teman. Kalau Indonesia kita tidak mengenal tunggal jamak. Bahasa Inggris ada tunggal atau jamak. Perhatikan ya. Nah ini kita lihat di rumus berikutnya ini. Nah, teman-teman, ini ya. Jadi kelima tadi, selalu perhatikan subjeknya tunggal atau jamak dengan melihat ini, kata bendanya. Jangan melihat bentuk kepunyaan. Teman-teman tahu ya, bentuk kepunyaan itu seperti my, your, their, dan lain-lain. Sebab bentuk kepunyaan tidak ikut menentukan tunggal atau jamak. Ya, perhatikan ketentuan di bawah ini. My, tahu ya, my itu bentuk kepunyaan dari I. Your, bentuk kepunyaan dari you. Her, bentuk kepunyaan dari she. His, bentuk kepunyaan dari he. Our, bentuk kepunyaan dari we. Their, bentuk kepunyaan dari they. Nah, ini namanya bentuk kepunyaan ya. My, your, her, his, our, their. Ini, kalau kita bilang
friend-nya satu, to be-nya pasti pakai is. Tapi kalau friends-nya banyak, to be-nya pasti are. Jadi is ini tidak melihat my, your, tidak. Bentuk kepunyaannya tidak ikut dilihat. Yang dilihat benda, ya. Jadi kalau kita bilang my friend is, our friend tetap is, their friend tetap is. Tapi kalau friends-nya banyak, my friends-nya banyak, to be-nya pasti pakai are. Ya. Nah, jadi kita sering ketipu dengan bahasa Indonesia. Teman kami. Wah, kami berarti banyak. Kami itu we pakai are. Lah, kita kelirunya di situ. Ya. Betul, kami itu we. Tapi kalau sudah bilang rumah kami, yang dilihat bukan kaminya, tapi rumahnya. Our house. Ya, our house yang dilihat apa? House-nya. House-nya satu, berarti to be-nya is. Tapi kalau kita bilang my brothers-nya banyak, to be-nya pasti are. Ya. Nah, jadi kita sering kejebak di sini karena bahasa Indonesia tidak ada tunggal jamak, padahal bahasa Inggris ada tunggal jamak itu, ya. Nah, jadi teman-teman perhatikan lagi, bentuk kepunyaan ini tidak ikut menentukan tunggal atau jamak. Ini paling gampang tapi paling sering salah. Teman-teman, kalau sudah ini ya, jika 5 pedoman dasar tersebut tidak ada yang dilanggar, maka bisa dipastikan bahwa bahasa Inggris teman-teman pasti baik dan benar. Tidak mungkin ada yang salah. Karena yang saya ajarkan ini adalah dasar yang tidak mungkin bahasa Inggrisnya salah. Sekali lagi akan saya berikan satu demi satu, ikuti terus. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng, like, share, and comment. Insya Allah teman-teman bahasa Inggrisnya akan baik sekali dengan bimbingan saya. Saya cukupkan dulu untuk saat ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you. Goodbye.